berkenaan dengan haul Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, sedikit kita bahas juga apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Al-Faqih Al-Muqaddam yang dijuluki dengan Al-Ustadzul A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu an. Beliau ini adalah orang yang kita tahu semua bersambung nasabnya sampai ke Rasulullah SAW. Dan kalau antum perhatikan silsilah nasab tersebut sama orang-orangnya, sama sejarahnya, itu semuanya hafal Quran bin hafal Quran bin hafal Quran bin hafal Quran sampai ke Rasulullah. Jadi Al-Faqih Al-Muqaddam ini hafal Quran, abahnya hafal Quran, njidnya hafal Quran, abah njidnya hafal Quran, njidnya hafal Quran, dan begitu seterusnya. Begitu, wow, mereka Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Lingkungannya masih bersih, belum ada bank dulu. Dulu belum ada bank, belum ada bioskop, belum ada TV, belum ada internet, begitu ya. Jangan dulu, sekarang aja di Hadramut perempuan nggak agak kelihatan. Tukang minta-minta nih istilahnya. Di Hadramut kalau antum tukang minta-mintanya pakai cadar di sana. Jadi nggak kelihatan. Di Tarim khususnya ya, khususnya di Tarim. Jadi biahnya memang mendukung. Biah lingkungan itu membentuk karakter orang yang tinggal di situ. Kemudian Sayyidina Al-Ustadz Al-Azam Al-Faqih Al-Muqaddam juga orang yang tadi sudah disebutkan sama tamu kita. Beliau belajar fikihnya kagak tanggung-tanggung. Ilmunya Masya Allah, guru-gurunya orang-orang besar semua. Juga Al-Faqih Al-Muqaddam ini adalah seorang yang kita kenal di keluarga besar kita Ba'alawi, orang yang pertama kali melakukan kasrus saif, istilahnya. Kasrus saif itu mematahkan pedang. Jadi dulu orang-orang Hadramut itu di Yaman khususnya, mereka itu biasa orang antar kabilah, kadang-kadang ada gesekan-gesekan. Beliau nggak suka hal-hal seperti itu. Beliau yang pertama kali mematahkan pedang, itu simbol seolah-olah ajaran kami, terutama beliau memang pendiri Thariqah Alawiyah, adalah menjauhkan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Kemudian juga Al-Faqih Al-Muqaddam ini juga kalau kita pelajari, beliau memiliki dua sanad. Ya, yang pertama sanad dari jalur leluhurnya, ta'addaba bi'adabi abih, ya, ta'addaba ala abih, beliau belajar mengambil adab. Adab itu luas maknanya, dari ayahnya dari ayahnya lagi sampai ke Rasulullah. Jalur pertama. Kemudian jalur yang kedua, beliau punya jalur khusus, yaitu jalur dari Asy-Syaikh Abu Madian Al-Maghrabi, yang ceritanya itu panjang, ceritanya panjang, nggak mungkin kita ceritain di sini. Dan kata sebagian habaib ulama, ini pelajaran buat kita orang-orang yang mengikuti Thariqah Alawiyah. Kita belajar bukan cuma sama orang yang satu nasab, satu sanad sama kita. Al-Faqih Al-Muqaddam sudah menyontohkan, beliau ngambil dari jalur yang lain, dari masyayikh yang lain, dari guru-guru yang lain. Yang mana jalurnya Syekh Abi Madian Al-Maghrabi nanti itu sanadnya bersambung, nanti ketemu di situ ada Imamul Haramain Al-Juwaini, di situ juga ketemu ada Al-Imamul Ghazali di sanad itu, nanti juga ketemu Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, di situ juga ketemu sama Al-Imam Abu Talib Al-Makki, pengarang kitab Qutul Qulub. Nanti ke atas juga ketemu sampai ke Al-Imam Asy-Syibli, Abu Bakar Asy-Syibli, ke atas juga sampai ketemu di sanad itu ada nama-namanya sampai ke Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi ketemu lagi tuh di Sayyidina Ali bin Abi Thalib tuh. Dari jalur aba sama dari jalur gulu tuh, dua-duanya ketemu. Nah, dan itu dijalankan sama ulama-ulama kita dari dulu sampai gini hari. Kalau antum perhatiin, Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, Habib Umar bin Hafid, Habib Hasan Asy-Syatiri, Habib Abu Bakar Al-Masyhur, itu mereka semuanya ama abaknya ngambil, ama guru yang lain juga ngambil sanad. Dan ini pelajaran penting buat kita untuk kita enggak cuma ngambil dari jalur leluhur kita, tapi juga dari jalur orang lain. Selama ya masyrabnya sama, akidahnya sama, dan seterusnya kita ngambil. Dan sampai sekarang bahkan Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas yang makamnya di Condet di Al-Hawi itu, beliau pernah bilang sama Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ya Makkah, ya madhabnya Maliki, dan beliau adalah cucu daripada Sayyidina Hasan, ya, dan beliau juga cucu daripada Al-Imam Al-Idris, Thariqah Idrisiyah itu. Para habaib-habaib di Jakarta itu dulu bilang, wahai Sayyid Muhammad Al-Maliki, dulu anak-anak muda kita belajar ke Hadramut. Cuma pada saat itu kan Hadramut memang kondisinya tidak memungkinkan untuk orang-orang belajar ke Hadramut. Nah, kita perlu satu syekh, satu pembimbing. Dengan mereka yang kita ketahui, para habaib-habaib Syiban-Syiban di Jakarta ini kemudian mudzakarah, bermuhawara, berdialog sama Abu Yazid Maliki, dan
kita husnudzon, mungkin dapat isyarah, dan itu istikharahnya mereka dimudahkan sama Allah. Sampai akhirnya tahun-tahun 70-an tuh para habaib-habaib Alawiyin belajar sama Sayyid Muhammad bin Al-Maliki. Kiriman pertama tuh termasuk Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Haddad, Al-Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, termasuk Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, dan kathir Kiai Ihya Ulumuddin. Banyak banget. Sampai di Mekah pun ada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Segaf menjuluki Abu Sayyid Muhammad Maliki Syekh Syabab Ba'alawi atau Alawiyin, ya begitu. Sampai-sampai Abu Sayyid Muhammad Maliki senang dengan Thariqah Alawiyah, ngobrol sama Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad katanya. Katanya Abu Sayyid Muhammad Maliki itu senang sama masyrab Ba'alawi. Sampai-sampai Sayyid Muhammad bin Al-Maliki katanya bilang sama Habib Muhammad bin Idrus, "Syuf ya Muhammad, Abdullah bin Ali Al-Haddad bayafrah minni." Habib Abdullah Haddad, saya berarti bakal senang sama nanti. Kenapa? Ana nasyartur ratibuh wa tariqatuh, ana sebarin di Turki, ana sebarin di Afrika, ana sebarin di tempat-tempat yang mereka belum kenal dengan masyrab Ba'alawi. Ana kenalin bayafrah minni Abdullah bin Ali Al-Haddad. Begitu Habib Abdullah Haddad bayafrah minni. Nah, begitu yang dicontohkan. Itu bukan baru. Dulu yang kita dengar kisahnya ataupun sekarang yang kita lihat depan mata kita, orangnya masih pada hidup. Antum samperin tuh kiai-kiai Habib-Habib bagaimana duduk sama Abu Sayyid Muhammad bin Al-Maliki. Bahkan kata Abu Sayyid Muhammad Maliki cerita sama Habib Muhammad bin Idrus, Habib Muhammad bin Idrus cerita sama Al-Faqih waktu itu, sampai njid ana Imam Al-Idris ghirah, cemburu sama ana. Cemburu. Itu deket banget sama Ba'alawi gitu. Nah, jadi begitulah Faqih Muqaddam udah nyontohin. Salafan dan khalafan, baik salaf ataupun khalaf, begitu dari dulu. Ratusan tahun itu yang terjalin, yang berjalan, dan mudah-mudahan ini langgeng lestari sampai anak cucu kita nanti insyaallah. Amin ya rabbal